Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jumpa lagi dengan saya Egi Rosi Subiarto. Kali ini kita akan membahas materi selanjutnya dalam mata kuliah rekayasa perangkat lunak ini desain. Oke. Setelah sebelumnya ada beberapa fase yang sudah dijelaskan, yakni ada requirement engineering, kemudian analisis, ya. Selanjutnya kita ke fase yang selanjutnya, yakni desain atau perancangan. Oke, ada beberapa hal yang akan disampaikan ya di mata kuliah RPL bagian desain ini. Oke, kita di sini ada catatan design note. Jadi one or more component in the software design ya, dari PSPEC, jadi atau process specification yang ada di dalam fase analisis nantinya akan menjadi satu atau lebih komponen yang ada di dalam perancangan software ya. Jadi PSPEC ya, process specification ya. Berdasarkan catatan ini, jadi spesifikasi yang sudah kita tetapkan dalam fase analisis ini akan kita gunakan untuk mentransformasikan menjadi satu atau lebih komponen dalam perancangan perangkat lunak. Oke. Nah, untuk transformasinya sendiri lebih detail digambarkan dengan gambar berikut. Sini saya akan jelaskan. Jadi fase perancangan atau desain ini terdiri dari 4 bagian. Bisa dilihat yang sebelah kanan ada desain prosedural, kemudian desain interface, desain arsitektur, dan desain data. Oke, bagaimana cara kita mendesain yang sebelah kanan ini? Ini adalah hasil dari transformasi perancangan yang sudah kita lakukan sebelumnya. Oke, kita bisa lihat garis panah di sini. Jadi bisa kita artikan bahwa ketika kita akan melakukan desain prosedural, maka yang kita lakukan adalah melihat yang pertama proses spesifikasinya. Nah, spesifiknya kita lihat ya. Desain prosedural ini berawal dari proses spesifikasi, kemudian kita lihat juga ada STD-nya atau state transition diagramnya. Lalu untuk melakukan desain prosedural ini bisa juga dilakukan dengan melihat control specification atau GSpec ya. Selanjutnya untuk desain yang kedua, ada desain interface. Ini kita bisa lihat berdasarkan DFD-nya, data flow diagram. Nah, bisa kita lihat di sini tanda panah acuannya untuk melakukan desain interface atau desain perancangan antarmuka ini kita lihat dari DFD-nya. Selanjutnya untuk desain arsitektur ya, untuk melakukan desain arsitektur ini kita lihat juga DFD-nya ya. Ini perlu diingat sebagai acuan untuk melakukan desain arsitektur, berarti acuannya adalah DFD. Lalu untuk melakukan desain data, nah ini kita lihat dari kamus data ya, kamus data yang sebelumnya kita buat dalam fase analisis, atau bisa kita lihat juga dari ya, dan atau kita lihat untuk melakukan perancangan data ini dari IRD ya, IRD yang sudah kita buat sebelumnya. Nah, jadi di sini transformasi dari model analisis yang sebelah kiri menjadi model desain. Jadi ada acuannya, mana yang harus kita lihat agar perancangan bisa dilakukan. Ini acuannya adalah tanda panah di sini. Oke. Maka untuk proses analisis memang harus kita lengkapi agar yang sebelah kiri ini ada semua, sehingga untuk melakukan transformasi ke perancangan ini bisa dilakukan lebih mudah. Oke, berikut ini sudah ya penjelasan gambarnya, bisa dipahami. Oke, kalau sudah kita lanjut. Nah, untuk prosesnya perancangan itu sendiri, jadi proses perancangan ini proses yang iteratif ya, berurutan iteratif.
melalui kebutuhan yang diterjemahkan ke dalam sebuah cetak biru atau blueprint ya, untuk membangun perangkat lunak. Nah, biasanya sebelum ke fase ini kita harus sudah punya dokumen spesifikasi ya, spesifikasi kebutuhan perangkat lunak. Kemudian untuk seluruh proses perancangan, kualitas peningkatan perancangan dinilai dengan sekumpulan kajian teknikal formal atau perancangan workshop ya. Lalu ada petunjuk di sini bagaimana mengevaluasi sebuah perancangan yang baik ya, ada beberapa poin. Rancangan harus diimplementasikan seluruhnya, baik kebutuhan yang eksplisit maupun yang implisit ya. Ini perancangan harus mengimplementasikan semua kebutuhan ya. Kemudian poin yang kedua, rancangan harus mudah dibaca ya, agar nanti bisa diimplementasikan dengan mudah ya, karena setelah proses perancangan ini kita akan ke fase implementasi atau lebih dikenal dengan programming atau coding ya. Lalu yang poin ketiga, rancangan seharusnya menyediakan sebuah gambaran yang lengkap dari perangkat lunak. Nah, ketika merancang ini semua gambaran perangkat lunak harus tergambarkan dalam perancangan yang kita buat. Nah, untuk dokumennya nanti sendiri ada namanya DPPL atau Deskripsi Perancangan Perangkat Lunak. Oke, selanjutnya, nah tadi sudah jelaskan apa itu ada sebuah cetak biru untuk membangun perangkat lunak. Apa itu blueprint? Di sini saya sekilas jelaskan bahwa blueprint ini kerangka kerja terperinci atau arsitektur sebagai landasan dalam pembuatan kebijakan. Nah, di sini meliputi penetapan tujuan dan sasaran, kemudian penyusunan strategi, pelaksanaan program dan fokus kegiatan, serta langkah-langkah atau implementasi yang harus dilaksanakan oleh setiap unit di lingkungan kerja. Nah, untuk blueprintnya itu sendiri kita mulai nanti dari dokumen perencanaan. Nah, tapi di analisis ada juga dokumen spesifikasi kebutuhan perangkat lunak. Sedangkan di desain nanti ada deskripsi perancangan perangkat lunak atau DPPL ya. Nah, kalau sudah kita lanjutkan. Nah, untuk evolusi dalam perancangan software ini ada beberapa poin. Development of modular program. Lalu ada structural programming ya, ini berbeda dengan yang object oriented nanti. Di sini aspek prosedural dari definisi perancangan. Lalu kita perlu menerjemahkan dari aliran data atau struktur data ke dalam definisi perancangan. Baru nanti kita ke perancangan object oriented. Nah, ini evolusinya ya, dari yang modular, kemudian struktural, kemudian terakhir ada metode yang object oriented ya. Tapi nanti ini kita pelajari lebih lanjut ya. Kemudian untuk prinsip-prinsip desain ada beberapa prinsip dalam melakukan perancangan. Yang pertama, jadi proses perancangan ini seharusnya tidak tunnel vision ya, tidak tergantung sama satu visi, tapi juga harus mempertimbangkan pendekatan alternatif di sini yang pertama. Kemudian perancangan, nah ini wajib juga, perancangan harusnya dilacak dari model analisis ya, jangan sampai berbeda dengan model yang ada di analisis, harus bisa kita trace. Kemudian perancangan harus menggunakan pola rancangan ya, ada beberapa pola, nanti kita jelaskan strukturnya. Lalu perancangan seharusnya meminimalkan jarak intelektual antara software dengan masalah yang ada di dunia nyata. Nah, maksudnya di sini ketika kita merancang sebuah perangkat lunak, maka jangan sampai membuat perancangan yang susah dipahami oleh orang yang non komputer ya, istilahnya seperti itu. Jadi harus bisa dipahami ya, meminimalkan jarak intelektual. Jadi siapapun orangnya, mau orang komputer, mau orang IT ataupun non IT,
harusnya bisa memahami perancangan yang kita buat. Nah, ini maksudnya di sini, meminimalkan jarak intelektual ya. Seharusnya oke, selanjutnya perancangan harus memperlihatkan keseragaman dan keterpaduan. Nah, maksudnya apa di sini? Jadi ketika kita melakukan perancangan contoh user interface, maka ini harus seragam. Misal warna untuk tampilan login warnanya biru, kemudian tampilan utama juga biru. Jadi di sini ada keseragaman dan keterpaduan. Jangan sampai warnanya satu screen dengan screen yang lain dalam satu aplikasi ini tidak padu ya, jadi tidak sesuai. Harusnya seragam dan terpadu. Kemudian yang selanjutnya ada perancang harusnya disusun untuk mengakomodasi perubahan. Nah, ini juga penting ketika nanti akan terjadi perubahan, ini harus kita pikirkan kira-kira desainnya ini harus seperti apa. Lalu yang selanjutnya, perancangan harus disusun untuk menghaluskan ketika data, kejadian, atau operasi menyimpang ditemukan. Nah, maksudnya di sini ketika merancang harus istilahnya halus, jangan kasar ya. Ketika menemukan satu data atau kejadian atau yang operasi yang tidak kita inginkan, di sini desain ini harus mengakomodasi bahwa ketika ada perubahan ini jangan sampai kita paksa untuk berubah lebih jauh. Ya, istilahnya perubahannya tidak terlalu signifikan di sini, maksudnya seperti itu. Oke, bisa dipahami prinsip-prinsip desain. Oke, selanjutnya perancangan bukan coding dan coding bukan perancangan. Nah, ini biasanya banyak yang sering lupa juga bahwa ketika membuat dokumen desain, biasanya apa yang ditampilkan dalam dokumen desain itu biasanya hasil dari coding ya. Jadi sudah jadi ini ditempelkan. Padahal seharusnya kalau misalkan perancangan ya kita semacam membuat, misal untuk user interface kita buat mock-up-nya dulu ya, merancang dulu. Merancang kira-kira user interface-nya nanti seperti apa. Baru nanti codingnya, kemudian tampilan setelah coding nanti seperti apa. Jadi ini perlu dibedakan. Lalu perancangan harus dinilai untuk kualitas ketika sedang dibuat, bukan setelah jadi. Nah, ini juga harus banyak dipikirkan bahwa kualitas ini sedikit banyak akan berpengaruh ketika kita membuat perancangan itu sendiri. Ya, bukan kita nilai setelah jadi, tapi ketika kita merancang juga harus kita pikirkan kira-kira tampilannya seperti apa, datanya seperti apa, ini harus berkualitas. Lalu yang selanjutnya, perancangan harus direview. Nah, ini penting juga, biasanya kita akan melakukan reviewer independen ya, dengan mendatangkan ahli ataupun kita peer review. Jadi perancangan ini dilakukan direview untuk meminimalkan kesalahan konseptual ya. Ini penting juga. Oke. Selanjutnya, nah kita ke data design ya. Untuk perancangan data ini tadi bisa berawal dari kamus data, lalu ada juga dari ERD, Entity Relationship Diagram ya. Nah, acuannya dari situ. Di sini untuk data design menyaring objek data dan membangun sekumpulan abstraksi data, kemudian mengimplementasikan atribut objek data sebagai satu atau lebih struktur data ya. Kita lihat atribut-atribut yang ada di dalam ERD ini nanti juga akan berpengaruh pada perancangan data. Lalu mereview struktur data untuk menjamin bahwa hubungan yang tetap telah ditetapkan ya. Jadi harus kita review untuk struktur datanya seperti apa. Lalu biasanya untuk data design ini dibutuhkan struktur data yang sederhana, tapi bisa kita lihat juga lingkup skopnya, projectnya seperti apa. Ini komplekskah atau sederhanakah? Nah, ini bisa disesuaikan. Oke, selanjutnya
Nah, ini ada style dari arsitektural, ada beberapa ya. Untuk perancangan ini ada stylenya untuk arsitektur. Yang pertama ada data center, arsitektur, data flow, call and return, kemudian ada object oriented, ada layer arsitektur. Oke, kita bahas satu persatu. Nah, untuk data center otomatis di sini ada data center. Nah, di sini diilustrasikan ada data store di tengah. Ini arsitektur yang menjelaskan bahwa terdapat data store atau data center di sini yang bisa diakses oleh beberapa atau banyak klien software. Nah, ini untuk arsitektur yang pertama ya. Data center ya, datanya terpusat kemudian bisa diakses oleh beberapa klien di sini sesuai gambar ini. Lalu yang kedua data flow. Nah, kalau ini arsitektur yang berdasarkan aliran data. Yang pertama ada pipes and filters. Jadi di sini ilustrasinya adalah bahwa setiap aliran data ini difilter dulu. Nah, ilustrasinya seperti pipa ya. Kita dari satu titik ke titik yang lain ini difilter dulu ya, ada yang dua filter, kemudian ada yang langsung sekuensial, kemudian ada juga yang melalui filter lain atau bahkan kembali. Nah, inilah pipes and filters ya, arsitektur yang berdasarkan aliran data atau data flow. Kemudian untuk yang kedua ada batch sequential, jadi filternya ini secara langsung, tidak seperti yang sebelumnya. Di sini bisa melalui beberapa filter yang bahkan bisa kembali di sini. Nah, contohnya kalau yang batch sequential, jadi sequential atau berurutan dari satu filter ke filter yang lain. Ini sebagai ilustrasi saja data flow ya, aliran data arsitektur. Oke, selanjutnya yang ketiga ada call and return. Jadi di sini bisa kita artikan, nah ada hierarkinya ya, dari satu proses. Nah, misalkan M kemudian terbagi menjadi A, B, C. Nah, setiap bagian di sini punya arsitektur yang atau punya child yang berbeda. A kemudian diturunkan ke D dan E, kemudian D diturunkan lagi dan seterusnya. Kemudian yang M diturunkan ke B dan K, yang C. Nah, ini call and return ya. Jadi ada tingkat kedalaman dari arsitektur di sini, ada kedalamannya ya. Nah, ini lebarnya. Oke. Selanjutnya arsitektur yang keempat ada layer arsitektur. Di sini bersifat lapisan-lapisan ya. Di sini yang pertama ada komponen yang paling luar, user interface layer, kemudian ada application layer, ada utility layer, ada core layer. Core ini inti dari layer tersebut. Jadi layer yang keempat ini bersifat lapisan-lapisan ya, komponen, application, utility, dan core ya, sampai yang paling dalam. Oke, kemudian ada deriving program arsitektur. Nah, kalau ini juga berdasarkan hierarki ya. Ada program arsitektur, bisa kita lihat dari beberapa program di sini diturunkan. Bisa misalkan di sini ada tampilan utama, di sini terdapat beberapa menu. Nah, dari menu-menu ini ternyata bisa lagi di dalamnya ada sub menu ya, sub menu dan seterusnya, ini sampai yang paling dalam. Nah, bisa kita gambarkan dalam program arsitektur seperti ini. Ini deriving program arsitektur. Jadi berdasarkan turunan dari aplikasi, kemudian kita turunkan ke dalam sebuah program arsitektur. Selanjutnya, nah untuk arsitektur di sini ada partitioning, terdapat dua bagian yakni horizontal dan vertikal ya, ke samping atau ke atas partitioning. Dan di sini bisa dibagi kalau ke bawah ya. Ini hierarkinya, misalkan ini paling atas tampilan utama, kemudian di sini ada menu-menu. Nah, dari menu ini bisa kita breakdown lagi, nah sampai dengan detail. Nah, ini menyesuaikan dari
desain arsitektur aplikasinya seperti apa. Nah, kemudian penjelasan lebih lanjut untuk horizontal partitioning di sini mendefinisikan cabang terpisah dari hierarki modul untuk setiap fungsi utama. Nah, misal di sini terdapat 3 fungsi, fungsi 1, fungsi 2, dan fungsi 3. Nah, dari layar utama ternyata terdapat 3 fungsi. Nah, fungsi 1 ini di breakdown lagi, terdapat sub-sub fungsi di sini, submenu atau subfungsi di sini, function juga, function yang kedua di breakdown lagi ada 3. Nah, ternyata tidak ada breakdown lagi. Kemudian yang function 3 di breakdown ada 2, lalu ada breakdown lagi di sini, ada yang 2, ada yang 1 ya. Jadi fungsi utama kemudian di breakdown menjadi subfungsi yang lain di sini. Ini yang horizontal. Jadi horizontal ini terbagi jadi contohnya di sini 3. Gunakan modul kontrol untuk mengkoordinasikan komunikasi antar fungsi. Oke, selanjutnya yang vertikal ya. Kalau yang vertikal ini factoring, jadi pengambilan keputusan dengan kerja yang bertingkat ya. Pengambilan keputusan modul harus berada di atas arsitektur ya. Di sini ada decision maker, kemudian sampai yang paling bawah di sini fungsi-fungsi dibagi berdasarkan rule-nya, sampai yang paling bawah ada workers. Nah, ini vertikal ya. Jadi pembagiannya secara vertikal berbeda dengan yang horizontal tadi dibagi menyamping ya. Kalau yang vertikal ini dibagi ke bawah berdasarkan levelnya. Oke, selanjutnya kita ke perancangan interface atau antarmuka. Ada beberapa bagian di sini, interface design, kemudian ada user interface, ada 3 golden rules nanti, data design sudah dijelaskan, komponen juga. Oke, kita ke perancangan antarmuka. Oke, perancangan antarmuka di sini elemen-elemen perancangan antarmuka untuk perangkat lunak menjelaskan bagaimana arus informasi masuk dan keluar dari sistem ya. Jadi dalam antarmuka ini terdapat input dan output ya. Bagaimana arus informasi berkomunikasi di antara komponen yang didefinisikan sebagai bagian dari arsitektur. Oke, untuk interface design ini terbagi fokusnya menjadi 3 area. Yang pertama ada intermodular, eksternal, dan HCI ya, Human Computer Interface ya. Ini erat kaitannya dengan interaksi manusia dan komputer. Oke, untuk yang internal ini merupakan desain interface antar modul dalam perangkat lunak yang dikendalikan oleh data yang harus mengalir di antara modul-modul. Nah, ini aliran transformasi dalam DP merupakan pijakan ya, atau acuan utama dalam desain selain kemampuan bahasa pemrograman. Oke, untuk yang kedua ada eksternal ya. Ini untuk eksternal ini merupakan interface untuk entitas eksternal, tidak termasuk manusia ya, misalkan sensor. Nah, yang sensor ini merupakan interface internal ya, eksternal sorry. Jadi luar, jadi berada di luar perangkat lunak yang kita bangun. Kemudian untuk interaksinya sendiri ada manusia mesin, mungkin lebih dijelaskan di interaksi manusia dan komputer IMK. Jadi interface ini punya tantangan besar karena berkaitan dengan pengguna ya. Jadi pengguna dengan berbagai karakter lebih sulit untuk dipelajari. Kemudian untuk human computer interface ini ada 3 kategori pedoman dalam melakukan perancangan. Di sini saya hanya bahas sekilas saja. Ada interaksi umum, di sini ada formatnya harus konsisten, kemudian perlindungan terhadap kegagalan, kemudian ada petunjuk singkat biasanya tips ya. Kemudian ada feedback ini secara umum, kemudian ada konfirmasi, misalkan hapus ini harus menyediakan konfirmasi dulu, jangan tiba-tiba langsung hapus. Nah, ini harus ada semacam konfirmasi dulu. Apakah Anda yakin ingin menghapus? Nah, jangan langsung menghapus data, tapi ada semacam konfirmasi iya atau tidak. Nah, kemudian untuk pembatalan juga, misalkan di sini kita membatalkan proses. Nah, di sini harus kita kasih tombol undo agar bisa kembali
jadi mengizinkan pembatalan dilakukan ataupun tidak ya. Jadi undo, jadi ada tombol undo di sini. Siapa tahu kita salah klik, nah itu bisa kita undo ya. Kemudian kurangi jumlah informasi yang harus diingat, ini juga hubungannya dengan interaksi yang umum. Lalu efisiensi dialog, gerakan tangan dan pemikiran. Jadi ketika kita merancang dialognya ini harus informatif, jadi jangan terlalu panjang kalimatnya, tapi harus efisien di sini. Kategorikan aktivitas sejenis dan posisinya di layar ya. Kemudian biasanya kalau kita merancang ini untuk login biasanya posisinya ada di kanan atas. Nah ini sudah menjadi semacam kebiasaan. Nah ini user ini harus bisa kita manjakan, istilahnya jangan sampai membuat interface yang berbeda pada umumnya. Oke, sediakan help yang sensitif konteksnya. Jadi setiap perangkat lunak akan lebih baik jika kita memberikan help ya, atau bantuan bagaimana menggunakan perangkat lunak tersebut. Kemudian yang terakhir, gunakan perintah dan nama-nama yang pendek. Ini untuk interaksi yang umum ya. Oke, untuk input, nah ini input juga ada beberapa panduan. Meminimalkan jumlah aksi input, nah combo, box, list dan lain sebagainya. Kemudian harus konsisten. Ada kemungkinan customisasi input untuk user yang sudah advance. Lalu mode invert di sini harus fleksibel. Nonaktifkan button atau icon yang tidak relevan. Kemudian berikan kesempatan untuk mengubah, membetulkan, mengulang ya. Sediakan help juga untuk inputnya. Kemudian jangan meminta aktivitas manual. Nah, sudah kita misalkan kita buat aplikasi perhitungan. Nah, perhitungan ini harus kita buat otomatis, jangan sampai user harus ngitung dengan kalkulator, tapi harus kita otomatisasi di sini. Tanggal, waktu dan sebagainya yang bisa dilakukan oleh perangkat lunak. Jadi hindari ini. Jangan user ini jangan diberikan aktivitas manual lagi ya. Jadi semua harus terotomatisasi, khususnya untuk perhitungan tanggal, waktunya. Biasanya banyak untuk tanggal dan waktu ini tidak menggunakan fitur date yang ada di dalam perangkat lunak, tapi biasanya diminta mengisi ya, mengisi tanggal. Nah ini harusnya gunakan fitur date, kemudian bisa diklik pilih tanggalnya. Nah itu contohnya. Kemudian yang ketiga, untuk outputnya, output dalam perangkat lunak juga harus diperhatikan. Tampilkan informasi yang relevan. Nah kita contohnya misalkan akan mencetak nilai. Nah ini harus relevan, isinya benar nilai enggak, nilai kita enggak. Kemudian jangan membanjiri pemakai dengan informasi ya. Ya, maksudnya di sini informasi yang tidak perlu. Gunakan label singkatan warna yang standar dan konsisten. Kemudian peliharalah konteks visual saat pengguna melakukan zoom in, zoom out ya. Jadi ketika misalkan tidak terlihat tulisannya, ini tidak blur ya. Jadi harus ada visual yang konsisten ya. Pesan kesalahan harus punya arti yang jelas. Gunakan variasi huruf, indentasi, pengelompokan dan memudahkan pemahaman. Kemudian gunakan jendela untuk tipe informasi yang berbeda. Gunakan tampilan alami. Geografi layar dioptimalkan sehingga tidak ada jendela yang hilang. Kemudian berikan kemungkinan customisasi output untuk user yang sudah advance. Kemudian jangan ada informasi atau data yang tidak lengkap atau hilang sebagian. Ini harus diperhatikan errornya juga ya. Ini khusus untuk output. Nah, kemudian dalam perancangan antarmuka ini juga dikenal ada istilahnya 3 golden rules. Ini berdasarkan dari Theo Mendel. Yang pertama, meletakkan user di dalam kontrol. Jadi ada penjelasannya nanti. Kemudian yang kedua, reduce the user memory load. Kemudian yang ketiga, membuat interface yang konsisten. Oke, kita ke sini. Jadi menempatkan user di dalam kontrol ini, jangan sampai si user ini bingung ya. Tapi dia harus bisa mengontrol perangkat lunak yang kita buat. Apa yang saya inginkan adalah sebuah sistem yang membaca
pikiran saya. Jadi dia tahu apa yang ingin saya lakukan. Saya mau apa. Jadi sistem ini jangan sampai membuat si user bingung. Kemudian yang kedua, mengurangi muatan memori user di sini. Semakin banyak user mengingat, semakin banyak interaksi kesalahan. Jadi kurangi. Jadi si user ini tidak perlu banyak mengingat. Oh ini nanti tombolnya di sini. Oh ini nanti tampilnya seperti ini. Ini tidak perlu. Jadi si user ini bisa ketika membuka lagi nanti si aplikasinya, maka akan mudah digunakan. Lalu yang ketiga ini wajib juga membuat interface yang konsisten baik dari segi pewarnaan, tata letak button dan lain sebagainya. Ini harus konsisten. Oke. Itu 3 aturan emas dari PO Mendeley dalam melakukan proses desain. Oke, terima kasih. Ternyata itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai materi desain. Kurang lebihnya saya minta maaf. Kalau ada pertanyaan bisa ditanyakan di forum. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.